Selamat datang di Virtual Tour 360 Puralingsar. Gerbang masuk. Pintu masuk utama ini terdiri dari 2 gerbang, yaitu Gapura Hindu atau Candi Bentar untuk umat Hindu yang menuju Puralingsar, dan Al Gapura sebagai gerbang masuk bagi semua kalangan ke area Kemalik Lingsar. Kedua bangunan ini memiliki fungsi berbeda. Puralingsar sebagai tempat ibadah umat Hindu, sedangkan Kemalik Lingsar dihormati oleh masyarakat Sasak. Dua bangunan ini, Pura dan Kemalik, mewakili 2 etnis dan fungsi berbeda dalam satu kawasan wisata religi, yang dikenal sebagai objek wisata Puralingsar dan Kemalik Lingsar. Danau Kembar. Memasuki area Puralingsar, kita akan menemukan kolam yang ukurannya sama dengan letak yang sejajar, yang dulunya digunakan sebagai tempat mandi putri kembar raja. Hingga kini, kolam tersebut dimanfaatkan sebagai tempat pemancingan. Area Perang Topat. Area Perang Topat terletak di depan Kemalik dan Puralingsar. Perang Topat diadakan setahun sekali. Bagi umat Hindu, acara ini bertepatan dengan Odalan, yaitu upacara ulang tahun Puralingsar. Sementara bagi masyarakat Sasak, tradisi ini sudah ada sejak sebelum masuknya Hindu ke Lombok, dan dikenal dengan nama Pujawali Perang Topat. Pujawali berarti peringatan Hari Para Wali Songo, sedangkan Perang Topat melambangkan doa untuk kemakmuran dan kesuburan. Menjelang Perang Topat, masyarakat Sasak dan Dinas Pariwisata mengumpulkan ketupat untuk diritualkan. Dalam ritual ini, ketua adat mengambil ceret baru, kemudian membungkusnya dengan kain putih, lalu melakukan ritual selama 2 jam di Kemalik. Setelah itu, ceret dibuka. Jika ceret berisi air, itu menandakan musim hujan akan datang, dan para petani mulai menanam padi. Jika ceret tetap kering, itu pertanda kemarau panjang, dan petani menyesuaikan masa tanamnya. Danau. Memasuki area keempat, yaitu area danau. Danau ini berfungsi sebagai waduk untuk menampung air, termasuk air kotor. Air tersebut kemudian dialirkan ke sawah sebagai irigasi. Baik air bersih maupun air kotor dimanfaatkan. Air bersih bisa digunakan untuk minum dan pengobatan, sedangkan air kotor untuk mengairi sawah. Air buangan yang kotor dikumpulkan di kolam besar atau danau, lalu dimanfaatkan untuk irigasi. Danau ini juga dianggap sebagai simbol miniatur danau suci, karena dahulu Raja Dusatin yang sudah tua tidak sanggup mempersembahkan sesaji ke gunung. Sebagai gantinya, ia melemparkan persembahan ke tengah danau ini. Kolam tersebut kemudian dinamai Telaga Belik.
atau kolam tuna. Seorang tokoh mengetuk tongkatnya, lalu keluar air dan ikan di tempat itu. Air tersebut disebut air kulhu dan ikan tuna melambangkan keberuntungan. Siapa yang melihat ikan itu akan beruntung. Air ini juga bisa digunakan untuk pengobatan dan mendatangkan keberuntungan. Air Mancur Siwa. Area ini dikenal sebagai air mancur Siwa, yang memiliki simbol angka 9. Terdapat 2 kelompok pancuran, satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Masing-masing memiliki 9 pancuran, yang terbagi menjadi 4 di sisi perempuan dan 5 di sisi laki-laki, melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Di dalam juga ada area bernama Pesiraman, tempat pemandian dengan 2 pancuran utama. Pancuran-pancuran ini dipercaya memiliki nilai spiritual dan digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis, fisik maupun batin. Air ini disebut air kulhu dan diyakini dapat membersihkan hati dan menyembuhkan luka batin, seperti patah hati atau semangat. Untuk memanfaatkannya, disarankan meminumnya sambil membaca bismillah dan surat Al-Ikhlas sebagai bentuk ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesembuhan datang darinya. Kemali atau musola dibangun sebagai tempat salat bagi umat Islam. Letaknya berdekatan dengan petauhan, yaitu tempat ritual budaya. Kata petauhan berasal dari bahasa Arab tauh yang artinya tali penghubung, atau simbol bahwa semua agama dan budaya berusaha terhubung dengan Sang Pencipta melalui cara masing-masing. Gaduh atau Pura Lingsar. Di dekat objek wisata Malik Lingsar, terdapat Pura Lingsar, juga dikenal sebagai Pura Gaduh karena sempat menimbulkan perbedaan pendapat saat pembangunannya. Pura ini adalah pura induk tertua, terbesar dan terunik di Lombok. Dibangun sekitar tahun 1712 sampai 1759 oleh Raja Ketut Karangasem. Sebelumnya, Raja Karangasem membangun Pura Batu Bolong sebagai pura persinggahan di pinggir pantai. Setelah itu, dibangun beberapa pura induk lain secara bertahap. Pura Meru atau Trimurti di Cakranegara, Pura Kalasa di Narmada, Pura Mayura di Cakranegara, dan Pura Suranadi. Setiap pura dibangun dengan jarak bertahun-tahun dan memiliki fungsi serta lokasi khusus. Di sekitar Pura Suranadi, umat Hindu membuat tempat pembersihan diri bernama Melukat, yang harus digunakan sebelum melaksanakan upacara di pura. Sebelum beribadah di pura, umat melakukan ritual pembersihan diri dengan mengambil air dari sumber khusus di depan pura, yang disebut berudu dalam bahasa lokal sebagai tanda kesiapan bersembahyang. Pintu keluar pura atau disebut Gerbang Candi Bentar. Di depannya terdapat 2 patung bernama Dua Rapala sebagai simbol penjaga kebaikan dan keburukan.
Patung kanan melambangkan yang baik dan kiri yang buruk, ditandai dengan warna hitam dan putih. Dua warna ini juga melambangkan keseimbangan alam yang sering ditemukan di gunung-gunung suci, seperti Gunung Agung di Bali dan Gunung Rinjani di Lombok. Dalam kepercayaan Hindu, kekuatan Tuhan atau Mahadewa diyakini bersemayam di puncak gunung. Karena itu, umat Hindu saat bersembahyang biasanya menghadap ke arah gunung, berbeda dengan umat Islam yang menghadap kiblat. Namun, jika tidak bisa ke pura, umat Hindu cukup beribadah di rumah dengan membuat tempat suci kecil bernama sangga, yang bentuknya menyerupai gunung sebagai lambang tempat tinggal Sang Pencipta. Ini mirip seperti musala dalam Islam, tempat berdoa jika tidak bisa ke masjid.